Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Nurjana, NIM 1905919 dari PGSD 4C. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas perkembangan menurut Elizabeth B. Harlock. Saya telah membaca dan mempelajari slide PowerPoint di Google Classroom tentang tugas-tugas perkembangan. Untuk itu, saya akan memperdalam tugas perkembangan rumusan dari Elizabeth B. Harlock. Profil Elizabeth B. Harlock. Elizabeth Berkner Harlock merupakan seorang psikolog yang lahir pada 4 Juli 1898 dan meninggal pada November 1988 di Georgia, Amerika. Elizabeth B. Harlock juga seorang penulis buku tentang psikologi, di antaranya yaitu Child Growth and Development pada 1967 dan Developmental Psychology, A Lifespan Approach pada 1953. Yang selanjutnya, Elizabeth B. Harlock menyebutkan bahwa tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation, yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Tahapan yang pertama ada masa sebelum lahir. Menurut Harlock, periode ini dibagi menjadi 3. Yang pertama zigot, yang kedua embrio, yang ketiga janin. Pada masa ini, pertumbuhan berlangsung cepat dari sel tunggal menjadi organisme yang sempurna, dengan diikuti perkembangan otak dan perilaku yang berlangsung selama 9 bulan. Masa bayi baru lahir sampai rentang usia 2 minggu. Pada periode ini, bayi harus menyesuaikan diri terhadap kehidupan baru di luar rahim ibunya. Salah satu contohnya yaitu mampu bernafas sendiri, karena selama di dalam kandungan, bayi bernafas melalui ari-ari atau plasenta. Selanjutnya ada masa bayi dengan rentang usia 2 minggu sampai 2 tahun. Tugas-tugas perkembangan yang dijalaninya yaitu 1. Belajar berjalan, 2. Belajar makan makanan padat, 3. Belajar buang air besar dan kecil, dan yang keempat belajar berbicara. Masa kanak-kanak awal usia 2 sampai 6 tahun. Pada usia ini, anak selalu ingin mengetahui apa dan bagaimana lingkungannya. Cara umum yang sering dilakukan oleh anak pada usia ini yaitu dengan banyak bertanya, atau disebut juga dengan questioning age. Juga, anak mulai belajar membuat hubungan emosional, baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah. Masa kanak-kanak akhir usia 6-12 tahun. Tugas-tugas perkembangan pada masa ini antara lain 1. Makin mengembangkan keterampilan motorik, 2. Mengembangkan tingkah laku moral, ketiga, belajar bekerja sama dengan teman sebaya, keempat, belajar mengendalikan reaksi emosional, kelima, belajar menjadi individu yang mandiri. Masa puber usia 12-15 tahun. Tugas perkembangan yang harus dijalani antara lain 1. Memiliki privasi yang harus dihargai oleh orang lain, kedua, harus membiasakan diri untuk melakukan komunikasi terbuka, ketiga, orang tua menekankan kepada anak bahwa proses kematangan seksual setiap individu itu berbeda, keempat, berdiskusi dengan orang tua mengenai perasaan emosional dan seksual. Masa remaja usia 15-21 tahun. Tugas perkembangan pada usia ini diantaranya 1. Dapat mengambil keputusan dan mempertimbangkannya, 2. Mulai dikenalkan tentang perilaku seks yang tidak sehat dan ilegal, 3. Mulai mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua, keempat, mendapatkan pandangan hidup sendiri, tetap dengan kontrol orang tua. Masa dewasa awal usia 21-40 tahun. Tugas perkembangan dewasa awal antara lain 1. Mendapatkan suatu pekerjaan, 2. Memilih seorang teman hidup, ketiga, belajar hidup bersama dengan suami atau istri membentuk suatu keluarga, yang keempat, membesarkan anak-anak. Masa dewasa madya usia 40-60 tahun. Tugas-tugas perkembangan pada masa ini antara lain 1. Membimbing anak yang masih remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, 2. Mengembangkan aktivitas untuk mengisi waktu luang, ketiga, menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi, yang keempat, mencapai dan mempertahankan prestasi dalam karir yang diperoleh. Masa usia lanjut rentang usia 60 tahun ke atas. Tugas-tugas perkembangan pada periode ini antara lain 1. Menyesuaikan diri terhadap penurunan kekuatan fisik dan kesehatan, 2. Menyesuaikan diri terhadap kematian pasangan hidupnya, ketiga, mengatur dan membuat lingkungan fisik agar hidup menjadi memuaskan, keempat, menyesuaikan diri terhadap peran sosial secara fleksibel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.